Jadi dari hasil uji pemadatan di labor dengan standar compaction, ini ada 6 benda uji ya. Benda ujinya ada 6 dengan berat tanah plus cetakan ya. Ini kita misalkan dia W1 ya. W1 itu adalah berat tanah plus cetakan. Kemudian berat tanah plus cetakan ini kan ini setelah pengujian ya. Ya, artinya sebelum pengujian Anda timbang dulu berat cetakannya. Yang ini, berat cetakan. Ya. Berarti W1-nya kita anggap berat cetakan saja ya. W1 berat cetakan. W2 berat cetakan plus tanah. Ya. Kemudian, nah itu ada 6. Ada 6 sampel tanah, ini datanya diketahui nih semua nih. Ya, ini data diketahui. Diketahui artinya Anda timbang. Ya. Kemudian berat tanah basah, W3. W3 adalah berat tanah basah, itu apa rumusnya? Berat per volume, Bu. Apa? W2,1, Bu. Ya, W2 berat cetakan plus tanah dikurangi dengan berat cetakannya saja. Ya. Berarti kan dapat berat tanah basah. W2 tadi kan ini berat tanah plus cetakan dikurang dengan berat cetakan W1-nya. Nah, ini Anda kurangi. Ya, ini semua Anda kurangi. Nah, dapat berat tanah basahnya. Ya, ini kan sama nih ya. Ini 9, 2, 4, 1. Oke. Kemudian volume. Volume cetakan. Volume cetakan ini diukur. Labor diukur sehingga dapat datanya diketahui. Ya. Volume cetakan yang pertama, kedua, ketiga sama. Dan volume cetakan 4, 5, 6. 4, 5 sama 6 dia sama dengan yang volume cetakan 1, 2, 3. Nah, kemudian Anda hitung berat isi tanah basah. Berat isi tanah basah atau gamma B itu rumusnya apa? Berat per volume. Ya, berat tanah basah per volume. Berat tanah basah tadi W3. Bisa dibagi volume. Udah paham sampai di sini? Paham. Nah, ini Anda isi. Ya, ini Anda isi semua. Kemudian kadar airnya ini dari hasil pengujian di labor, itu Anda hitung. Jadi kadar air ini dapat dari mana nih, Bu? Nah, kadar air ini dapat setelah pengujian, setelah tanahnya Anda tumbuk. Kalau pengujian standar kan tanahnya ditumbuk 3 lapis. Ya. 3 lapis, masing-masing lapis kan 25 tumbukan. Nah, kemudian tanah tersebut Anda ambil tanah yang di atas, tengah, bawah, Anda oven. Ya. Itu Anda oven 24 jam. Nah, sebelum di oven ditimbang dulu berat tanah basahnya sama cetakan kecil. Paham ya? Nah, setelah itu, setelah Anda masukkan ke oven setelah 24 jam, yang cetakan cawan kecil tadi sama tanah keringnya Anda timbang, sehingga tanah keringnya tadi, berat tanah keringnya Anda dapat. Paham sampai sini? Nah, setelah itu, baru Anda hitung kadar air. Apa rumus kadar air? Berat air per berat tanah kering dikali 100%. Ini kertas yang saya ini ada kelihatan? Ada, Bu. Enggak, Bu. Enggak ya? Ada kelihatan? Ada, Bu. Ada ya. Nah, jadi kadar air tadi kan rumusnya berat air dibagi dengan berat tanah kering.
Ya. Ada kelihatan? Neng hilang, Bu. Yang hilang. Nggak ada, Bu. Ini. Antum hitung kadar air. Kadar air kan rumusnya adalah berat air dibagi berat tanah kering. Dikali 100%. Nah, jadi berat air tadi yang mana dia? Kan dari setelah tanah Anda oven kan Anda timbang tanah keringnya. Berarti W4. W4 itu cetakan, berat cetakan plus tanah kering. Plus tanah kering. Ya. Nah, sebelumnya Anda timbang dulu cetakan kecilnya. W4 lah, W4 yang cetakan, W5 yang cetakan plus tanah kering. Cetakan kecil. Ya. Jadi W4 berat cetakan kecilnya, yang ini tempat tanah-tanah kecil tadi ya. Nah, cetakan kecil tadi. Nah, di sini tanahnya ya. Nah, berat cetakannya W4, cetakan plus tanahnya W5, kemudian dapat berat tanah keringnya W6. Berat tanah kering apa rumusnya? Berat tanah basah per 1 ditambah kadar Berat tanah air. keringnya aja dulu. Berat tanah keringnya aja dulu. W5 kurang W4. 3 dikurang W1. W5 dikurang Kurang W4. Oh, W4. Ya. W5-nya kan cetakan kecil sama tanah kering. W4-nya berat cetakan kecilnya saja. Sehingga dapat berat tanah kering. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, sehingga yang berat airnya, kita mau cari kadar air kan? Kadar air WW per WS. WS-nya kan sudah dapat berat tanah keringnya ya. WS-nya sama dengan W6. WW-nya lagi, berat airnya lagi. Berat airnya dari mana? Berat tanah basah kurang berat tanah kering, Bu. Iya, berat tanah basah dikurangi berat tanah Kurang kering. Nah, berat tanah basah tadi W3 dikurangi berat tanah keringnya W6. Ya. 6. Nah, berarti WW-nya W3 dikurang W6. Ini dia. Oke, paham sampai di sini? Ya, paham sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Kita lanjut? Lanjut? Lanjut, Bu. Ya, kadar airnya dapat di sini ya. Berapa persen? Jadikan bilangan desimalnya. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, kemudian ini.
berat yang kita cari lagi berat isi tanah kering, gamma dry. Karena kita mau menggambarkan grafik pemadatan. Grafik pemadatan itu adalah hubungan antara kadar air dengan kepadatan tanah maksimum. Jadi kita mau gambarkan grafik hubungan antara kadar air sama kepadatan maksimum. Kadar airnya kan sudah dapat ya. Ini kadar airnya di layar. Ini W1, W2, W3, W4, W5, W6. Tinggal gamma dry-nya lagi. Gamma dry 1, 2, 3, 4-nya. Nah, apa rumus gamma dry? Basah per 1 B. Gamma B berat isi tanah basah dibagi 1 tambah kadar A. Kadar Ya. air. Oke. Oke. Nah, gamma B-nya udah diketahui nih kan? Tadi Anda hitung nih ya. Gamma B itu berat tanah basah dibagi dengan volume yang ini tadi. Nih. Gamma B berat tanah basah dibagi volume. Berat tanah basahnya kan udah dapat W3 dibagi volume cetakan molnya. Ya. Nah, berat tanah basah yang di mol ini ya. Yang sebelum di oven. Nah, volumenya volume cetakan. Dapat berat isi tanah basah. Oke. Nah, jadi Anda hitung satu-satu nih. Jadi berat isi tanah kering ini, berat isi tanah basah yang ini dibagi dengan 1 tambah 0,2737 yang ini. Ya. Kemudian berat isi tanah kering yang kedua, berat isi tanah basah yang ini dibagi dengan 1 tambah 0,3095. Oke. Berat isi tanah kering yang ini, yang ketiga, sampel ketiga, berat isi tanah basah yang di sini, setelah Anda hitung, dibagi dengan 1 ditambah 0,3449. Nah, kemudian berat isi tanah kering yang keempat, berat tanah basah yang ini dibagi dengan 1 ditambah 0,3791. Dan seterusnya sampai yang terakhir. Oke, paham perhitungan datanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Oke. Paham, Bu. Nah, buat grafiknya. Nah, siapa yang udah buat grafiknya? Coba yang udah buat grafiknya. Lihatkan ke Ibu, ke layar. Siapa yang udah? Siapa yang mau lihatkan? Tiffany mau lihatkan? Seperti ini, Bu. Tiffany dulu, sebentar ya. Tiffany. Coba Ibu pin dulu, sebentar. Ibu besarkan dulu. Besarkan layar Tiffany ini dulu. Nah ya, mana ya? Mana caranya nih? Mana si Tiffany tadi? Tiffany. Kok hilang dia? Mana kamu Tiffany? Tiffany. Ah, nih. Oke, tunggu. Mana? Cancel. Coba kalian semua cek sama-sama yang punya Tiffany. Oh, Ibu stop dulu screen-nya ya. Stop, baru Ibu ini.
Oke, bentar. Sumbu X-nya, kadar air, berapa dapat gamma D-nya itu, Tiffany? Satu 1,12, Bu. 1,12. Ya, Bu. Yang lain gimana? Sama? 1,12? Sama, Bu. Sama ya. W2. W2-nya berapa angkanya? 1,18, Bu. D, gamma D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba sebutkan gamma kadar air sama gamanya. Kadar air yang pertama berapa? 2. Kadar air yang pertama 27,37. 27,37. Gamma D-nya 1,12. ya. Yang kedua Kadar air kedua 30,95. ya, Gamma D-nya 1,18. 1,18. Yang lain sama 1,18? Sama, Bu. Ya, Sama, kita Bu. cek sama-sama ya semuanya. Yang ketiga, Kadar air 34,49. ya. Gamma D 1,30. Yang lain sama? Sama, Bu. Sama, Oke. Bu. Sama, Bu. Yang keempat, Kadar air 37,91. ya. Gamma D 1,33. Yang lain sama? Sama, Bu. Bu. Oke. Yang kelima, Yang kelima, kadar air 41,91. ya. Gamma D 1,29. Oke. Yang keenam, sama 1,29? Sama, Bu. Oke, yang terakhir, yang keenam, Kadar air 45,11. ya. Gamma D 1,18. Oke, sama 1,18? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, berarti tinggal Anda plot kadar air dengan gamma D yang sudah didapat. Kalau Anda plot, Anda hubungkan antar titiknya. Nah, dihubungkan antar titiknya membentuk suatu kurva. Nah, kemudian baru Anda tarik garis maksimumnya. Ya, misalnya ini kurvanya seperti ini ya. Misalnya kurvanya seperti ini. Ada 6 titik. Berarti kan yang titik puncaknya berada di gamma dry-nya yang bernilai berapa? 1,33. Ya, 1,33 di kadar air yang keempat. Ya. Nah, itu berarti di sini 1,33. Di sini ini kan gamma dry maksimumnya di 1,33. Ini gamma dry maksimum. Pada kadar air optimum berapa WOMC-nya? Ya. WOMC kadar air OMC ini optimum moisture content, ya. Kadar air optimum. Ya. Nah, OMC itu berarti OMC-nya di 37,91. Sudah paham sampai di sini? Paham. Paham ya? Yang lain? Paham? Paham, Bu. Oke. Jadi kalau ada soal tentang pemadatan lagi, hasil pengujian pemadatan, sudah bisa ya buat grafik pemadatannya?
Dan tentukan berapa kadar air optimumnya dan kepadatan maksimum dari tanahnya ya. Nah. Nah. Sudah ada pertanyaan tentang materi hari ini? Ada pertanyaan, Nak? Kalau tidak ada, nah kita review materi sebelumnya. Mulai dari modul pertama tentang sifat-sifat fisik tanah. Buka lagi catatannya, buka bukunya. Nah, buka lagi file-file materinya. Kemudian modul kedua tentang apa? Atterbed limit. Ya, tentang Atterbed limit. Modul ketiga. Analisa butiran. Ya, analisa butiran. Yang modul keempat. Klasifikasi tanah. Tanah. Ya, klasifikasi tanah. Dan yang kelima, pemadatan. Ya. Nah, pemadatan tanah. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi beberapa modul Anda ini? Kita diskusikan untuk persiapan Anda TS. Saya buka ininya ya. Filenya dulu. Mulai dari sifat fisik tanah. Sudah muncul PowerPoint saya? Sudah, Sudah, Bu. Ya. Nah, ini sifat fisik tanah ini Anda menentukan properties dari tanah, data-data tanah, ya. Data-data tanahnya apa saja? Tuh, ada pertama kadar air, ya, water content, itu berat kadar air, rumusnya berat air per berat tanah kering. Kemudian angka pori, berarti rumusnya volume void dibagi volume butiran padat. Kemudian porositas, kemudian derajat kejenuhan, ya. Derajat kejenuhannya kalau udah 100%, berarti tanahnya jenuh air. Nah, kemudian spesifik gravity, berat jenis, ya, berat jenis tanah. Kalau lempung tak organik itu dari 2,68 sampai 2,75. Kemudian berat jenis berat isi, ya, unit weight atau berat volume. Di mana berat isi itu rumusnya berat per volume, ya. Nah, di mana berat isi itu ada berat isi tanah basah, ada berat isi tanah kering, ada berat isi butiran padatnya saja, ya. Kemudian ada berat air, berat isi air. Berat isi air ini sudah diketahui, sudah ada ketentuan nilainya. Nilainya itu, ya, nilainya itu adalah
9,81 kilonewton per meter pangkat 3. Atau dibulatkan bisa nilainya 10, ya. Nah, berat isi air itu juga bisa nilainya dari 10 Anda konversikan ke satuan ton per meter kubik, nilainya 1, ya. Nah, bisa juga dikonversikan ke satuan gram per sentimeter kubik, berapa nilainya, ya. Nah, kemudian ada berat isi tanah jenuh gamma sat, ada berat isi tanah efektif gamma efektif, atau berat isi tanah apung, ya. Artinya berat isi tanah apung ini, tanah itu kondisinya di bawah muka air tanah, sehingga kan tanahnya jenuh air. Nah, sekarang intinya berat isi tanah, si tanahnya saja, si tanahnya yang jenuh air ini berapa? Nah, itulah berat isi kondisi tanah efektif. Nah, jadi berat isi tanah efektif itu gamma jenuh airnya ini tanah plus air, ya, yang udah jenuh, kemudian dikurangi dengan gamma airnya saja. Sehingga kan tinggal gamma tanahnya, tapi tanahnya dalam kondisi jenuh air. Nah, maka didapat dalam kondisi tanah gamma efektif. Volume dalam berat volume apung dia, kondisi apung. Paham ya yang kondisi berat isi tanah efektif ini? Ya? Paham ya? Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini hubungan-hubungan rumus ya. Jadi rumus-rumus ini bisa Anda hubung-hubungkan antara angka pori sama porositas. Jadi rumusnya ini antara berat isi ya. Kemudian berat isi tanah kering. Nah, kemudian antara berat isi efektif sama GS sama angka pori. Nah, ini ada hubungan rumusnya. Kemudian kerapatan relatif ya. Nah, artinya di sini angka porinya maksimum berarti dia kondisi pasirnya lepas. Artinya ruang porinya itu besar, berarti kondisi pasirnya lepas. Tapi ruang porinya kecil, berarti kondisi pasirnya paling padat, ya. Nah, itu hubungan antara angka pori dengan kerapatan, ya. Nah. Kemudian ada rumus kepadatan relatif, ada persentase air void atau persentase pori udara. Ini contoh soal. Baca lagi contoh-contoh soalnya, ya. Ini yang tugas kemarin yang pertama ya, baca lagi tugasnya itu. Tugas pertama udah selesai saya periksa itu. Bisa Anda lihat. Anda pelajari di mana kesalahan kekurangan tugas Anda ya. Nah, insya Allah yang tugas materi kedua lagi. Tugas kedua yaitu mengenai Atterberg limit. Nah, yang Atterberg limit ini kita tujuannya mempelajari materi Atterberg limit itu apa? Menentukan nilai batas cair, ya, batas plastis dan batas susut, ya. Nah, gimana cara menentukan nilai batas cair? Dari pengujian, ya. Pengujian Casagrande, ya. Nah, dari pengujian batas cair, nah, nilai batas cair itu didapat dari kurva, ya. Artinya Anda lakukan pengujian itu Anda buat kurva atau grafik, ya. Dari grafik itu baru Anda dapat nilai batas cair, ya. Nah, grafik hubungan apa? Hubungan antara jumlah pukulan dengan kadar air, ya. Nah, jumlah pukulannya, kan pengujian Casagrande itu dengan diketuk, ya. Tanahnya kan diketuk. Diketuk, kita mau mencari nilai batas cair itu pada ketukan 25. Ya. Nah, jadi artinya Anda buat pengujiannya 4, ya. 2 ketukan sebelum 25 atau 2 ketukan setelah 25. Ya. 2 ketukan sebelum 25 berarti dari ketukan 10-20, 20-30. Ya, 2 ketukan setelah itu 30-40, berapa lagi? 10-20, 20-30, 30-40, dan 40-50. Itu rentangnya. Ya, rentang ketukannya, jumlah ketukan. Paham sampai sini?
Tentang jumlah ketukan maksudnya? Paham? Masih ingat lagi materinya? Nah, ini coba nanti Anda belajar lagi ya untuk ingat-ingat, ini saya review nih. Nah, jadi misalnya ini. Langsung aja ke contoh ya. Nah, ini. Misalnya dari contoh soal ini, hasil pengujian batas cair dengan kasrah gande, jumlah pukulannya 10. Ya. Kemudian 19, 23, 27, 40. Kita mau mencari nilai nilai batas plastis LL itu pada ketukan 25. Sementara pengujian kita nggak ada dapat ketukan 25 kan? Nah, makanya kita buat dua ketukan sebelum 25 ya dan setelah. Ya. Nah, jadi dua ketukan sebelum 25 itu yang rentang 10 sampai 20. Ya. 20 sampai 30. Ya. Kemudian 30 40, kemudian 40 50. Berarti ada 4. Nah, boleh 5 seperti data ini. Jadi artinya pukulannya 10 pukulan. Nah, Anda hitung kadar air. Nah, yang kadar air ini nanti yang Anda cari ini. Ya, Anda cari dari hasil pengujian, ya. Ini kan datanya udah dapat langsung diketahui ini ya. Nah, dari hasil pengujian ini yang Anda cari. Nah, coba saya lihatkan saja di tugas Anda ya. Tugas 2 Anda itu. Tugas siapa yang mau saya kupas? Tugas 2 mengenai alfabet. Tugas siapa yang mau saya koreksi nih langsung ditampilkan? Ayo, siapa yang mau? Kok kalian diam aja, ini pasif aja nih, kurang semangat nih. Nah, kalau nggak ada, ya saya lanjutkan aja lah. Saya lanjutkan nerangin yang tadi. Ya, Anda belajar aja sendiri lagi nanti ya. Nah, nih. Jadi, Anda tentukan batas cair itu dari buat grafik. Grafik hubungan antara jumlah pukulan sama kadar air. Nah, jumlah pukulannya kan udah dapat. Nah, jumlah pukulannya ini dalam skala logaritma ya. Skala logaritma. Anda masih ingat kan membuat skala logaritma? Ya. Masih, Jadi, Bu. ya. Kenapa dulu? Enggak ada, Bu. Anda. Oke, jadi skala logaritma dari angka yang kecil ke besar. Jadi dari 10, dia kan rentangnya dari 0 ke 10, 10 ke 100, 100 ke 1000 ya. Nah, tergantung data Anda, jumlah pukulannya dari rentang berapa dia. Kalau jumlah pukulannya dari sini nih, rentang 10 sampai 100 nih kan. Nah, atau boleh Anda buat rentang 10 sampai 50 juga boleh. Ya. Nah, kemudian ini rentangnya dia dari kecil ke besar dia. Ini ukurannya dari renggang semakin lama semakin rapat. Ya. Nah, besok untuk persiapan UTS itu supaya tidak menghabiskan banyak waktu sebelum ujian, sehari sebelumnya Anda buat form ini istilahnya form grafik skala lognya ini. Jadi nanti Anda tinggal ngeplot angka-angkanya. Ya. Anda tinggal ngeplot angkanya. Paham maksud saya? Paham, Bu. Nah, Anda boleh buat secara manual, boleh buat pakai Excel, boleh. Nanti Anda print. Setelah Anda print, di situ Anda kerjakan ngeplot buat grafiknya. Ya. Nah. Kemudian, jadi Anda plot lah berapa kadar air,